Kurahasiakan nama kekasih di setiap puisi. Kubungkus dengan kata, karena tak siapapun akan pernah mampu menemukannya. Kurahasiakan nama kekasih, terutama bagi sahabat-sahabatku yang tak terlibat percintaan denganmu. Satu kekasih yang menyebar seribu kekasih yang hanya satu. Kututurkan nama kekasih di banyak puisi, padahal ia tak bernama. Huruf dan kata tak sanggup menanggungnya, hanya sunyi sekilas menampakkan wajahnya. Rumah sejati. 40 tahun kutanam benih padi, tumbuhnya rumput dan alang-alang. Sepanjang hidup kutaburkan benih ikan di kolam, jadinya katak cacing dan kadal. Aku memasak beras tak menasi, aku menintal benang tak nengkain. Aku dirikan rumah dikeroyok tukang tada. Aku tegakkan mahkamah dibatalkan oleh para penjilat. 40 tahun kususun nada tak berbunyi lagu. Ku bikin rumah ibadah berkembang jadi pasar. Ku dirikan istana berubah menjadi sarang harimau dan singa. Ku coba menulis puisi, oleh malaikat disebut tanpa bisa ku bela diri. Lantas ku bilang kepada Tuhan, ini ceritanya di mana? Katanya, aku disuruh jadi manusia bersama manusia. Sekarang sampai badanku renta dan jiwaku menua, tak satu apapun yang berhasil kupahami tentang mereka. Akhirnya kutertawakan diriku dengan kalimat Tuhan. Dunia hanya hiasan, senda gurau dan permainan. Kau sudah di dunia, kenapa kau kejar-kejar dunia? Kau cuma singgah di bumi, kenapa kau sangka rumah sejati? Kembali ke Indonesia. Sudah kuputuskan takkan membenci, bukan hanya karena kebencian tak sedikit pun ada rasa manisnya, juga tak sekedar karena kebencian membutuhkan 1000 kali tenaga dibanding yang diperlukan oleh cinta. Benar-benar sudah kuambil keputusan untuk takkan membenci, terutama karena amat sangat terlalu banyak hal di tanah ini yang tak bisa disentuh oleh apapun kecuali oleh rasa benci. Sudah tak ragu lagi aku takkan meludahi, bukan hanya karena ludah itu aurat, juga tak sekedar karena sudah terlalu berlimpah jumlah perilaku yang tak sedikit pun ada martabatnya, sehingga tak ada yang tepat dipersembahkan kepadanya kecuali diludahi. Sesungguhnya sudah mustahil untuk tak meludahi. Tetapi jika pun kuludahi muka para pelaku kehinaan itu, mereka takkan pernah mengerti apa makna diludahi. Sudah pasti takkan kubunuh, takkan ku rakit bom, takkan ku himpun massa untuk pemberontakan. Bukan hanya karena tangan kotorku ini, takkan ku biarkan menjadi lebih kotor lagi. Demi segala demi, takkan lagi pernah akan ku sentuh kerendahan budi yang merajalela, kekebalan akal yang usianya terlalu berkepanjangan itu, terutama
karena kesunyian sudah memerdekakanku. Mereka yang menghancurkan maupun dihancurkan tak menyapaku lagi. Negeri tanpa Tuhan. Sangat kunikmati dunia tanpa Tuhan. Bumi tanpa Tuhan. Matahari tanpa Tuhan. Laut dan gunung-gunung tanpa Tuhan. Sungai dan gelombang tanpa Tuhan. Awan, langit, partikel, magnet tanpa Tuhan. Amat sedap tinggal di negeri berpenduduk benda. Batu, gedung manusia, uang bertumpuk, agama, ketapel, pemerintah, mall, presiden, kursi, bank, seluruhnya bergerak bunuh diri ke jurang kehancuran. Tuhan tak diperlukan, apalagi amarahnya. Tak ada gunanya Tuhan. Tak ada gunanya Tuhan. Yang berguna adalah kekayaan harta benda. Kalau Tuhan ingin berguna, Ia harus mengabulkan semua doa yang menyangkut peningkatan kekayaan harta benda. Tuhan jangan sekali-sekali menawar-nawar surga, kecuali merupakan puncak penumpuhan kekayaan dan harta benda. Tuhan jangan menakut-nakuti manusia dengan kengerian neraka, kecuali dibuktikan hari ini juga. Tuhan harus mengabdi. Tuhan harus mengabdi kepada negara. Tuhan wajib taat kepada undang-undang manusia. Tuhan jangan tidak ikhlas diperalat oleh penjabat, dijadikan hantu raksasa oleh kiai dan ustadz untuk menakuti-nakuti umat. Tuhan harus legowo kepada Pancasila yang mencantumkan ide ketuhanan dan bukan Ia, yang mengambil hanya sifat Maha Esanya, tapi mengabaikan eksistensi, keutuhan diri dan perannya, yang menyebut hakikatnya tapi membuang syariatnya, yang maha perkasa dan maha tinggi harus tunduk di bawah kepentingan manusia, dijadikan alat kapitalisasi dan pencitraan manusia, dipakai untuk landasan penindasan dan pembunuhan, serta ditunggangi untuk berebut kepentingan dunia. Kalau Tuhan tidak setuju dan tersinggung oleh ini semua, manusia menawarkan 3 opsi tindakan. Pertama, angkat kaki, tinggalkan tanah air Indonesia. Kedua, silakan bikin bencana di darat, laut, dan udara. Dan ketiga, segera kiamat dan musnahkan mereka semua. Ketika puisi adalah deretan kata, aku tak percaya. Ketika kata adalah kumpulan huruf, takkan kuperdulikan ia. Ketika huruf adalah komposisi garis, untuk apa aku memandangnya? Ketika garis adalah kumpulan titik, tiada kuragukan lagi untuk meragukannya. Namun tatkala pada titik kutemukan infinitas kedalamannya, tatkala partikel, debu, quark, mikro, nano, tak terbatas perkecilan dan pelembatannya, di dalam setiap zarah yang terlembut terdapat ruang semesta yang tak terkira luasnya. Dan kutemukan sang kekasih
bersinggasana padanya. Aku Amruk, wahai, sesungguhnya puisi memang ada. Cahaya minyak demokrasi. Hal utama yang harus diperhatikan di dalam pembangunan demokrasi adalah cinta, kemudian kekuasaan, berikutnya tambang minyak. Demi pembangunan demokrasi, minyak ditemani oleh plutonium, uranium, intan, emas, perak, giok, amber, rabi, zamrud, atau sekurang-kurangnya tembaga dan batu bara. Cara menambangnya menggunakan mesin pembodohan, pabrik adu domba, teknologi manipulasi dan informasi tipu daya. Sistem penguasaan dilengkapi dengan aturan-aturan internasional yang disusun oleh sejumlah keluarga dan kelompok rahasia, yang dihiasi dengan kata kemerdekaan dan pembebasan kemanusiaan, yang ditata dalam suatu pola dan irama untuk mencerdasi kedunguan dan kebutaan massal penduduk dunia. Kemudian mereka ciptakan Tuhan yang diumumkan sebagai sumber kesejahteraan dan cahaya, pura-pura disidangkan oleh para budak dan pelacur, diundang-undangkan melalui negara-negara piaraan, diterapkan oleh pemimpin-pemimpin keledai yang bangga dan mengemis-ngemis mohon diperkuda. Cinta dan cakrawala. Engkau langkahkan kaki menuju pintu ilmu. Kemudian engkau masuk keluar ke altar kampus ini. Di tanganmu tergenggam dua macam cinta. Cinta yang luas dan cinta yang dalam. Cinta yang menembus batas-batas cakrawala. Dan cinta yang berasal dari ibu gravitasi. Kemudian kau duduk di meja, kau menghadapi buku dengan lembaran-lembaran yang tak terhingga jumlahnya. Apakah gerangan lembaran buku-buku itu? Apakah ia lembaran-lembaran tentang hari ini? Ataukah ia tentang masa silam? Ataukah ia lembaran-lembaran tentang masa depan yang jauh? Kalau lembaran itu masa silam, di manakah pangkalnya? 100 tahun yang lalu, 10 abad yang lalu, ataukah sejuta peradaban masa silam? Dan kalau lembaran-lembaran buku yang kau buka itu adalah masa depan, maka jawablah seberapa jauh masa depan di depan matamu. Apakah ia 10 tahun lagi, 100 tahun lagi, ataukah 1000 tahun yang akan datang? Nasib anak-anakmu, cucu-cucumu, dan nasib anak cucu semua umat manusia di muka bumi tergantung pada dekat atau panjang pendek pandanganmu tentang lembaran buku-buku itu. Ya, saya ngobrol sebentar ya.